iya, alhamdulillah kemarin aku habis wisuda ya. Jadi penantian selama 4 tahun. Oh, iya. Oh, oke. Oke, yuk pulang ya. Nah, jadi alhamdulillah jadi penantian selama 4 tahun akhirnya aku wisuda juga. Jadi aku tuh kuliah tuh dari 2020 akhir. Nah, akhirnya tuh waktu pas 2020 kan itu Covid tuh. Kenapa aku mendaftar kuliah kayak kayak nggak ada kerjaan gitu kan, kayak di rumah waktu itu kan memang tidak boleh beraktivitas kan pada saat itu. Akhirnya aku mendaftar kuliah dan kuliahnya tuh selama 2 tahun 2020 2021 tuh itu online semuanya. Jadi kayak kelasnya online semuanya kayak gitu, kayak Zoom semuanya kayak gitu. Nah, pas 1 tahun terakhir yang 2022 ke 2023 itu ada tatap muka tapi online lagi kayak gitu. Nah, setahun terakhir tuh bener-bener itu full tatap muka. Jadi kayak aku tuh sempet kayak aduh ngatur jadwalnya susah banget. Kayak misalkan aku ada show di Medan, terus ada jadwal kuliah kayak bingung banget. Terus aku pernah kayak ya udah deh aku show aja kan cari uang karena kan itu udah terdaftar apa udah terjadwal kan kalau jadwal show itu, dan takutnya kena penalti kayak gitu kan, masalah uang gitu kan. Akhirnya tuh ketika aku kuliah lagi jadi kayak udah banyak tugas tuh, jadi harus benar-benar diselesaikan kayak gitu, kayak ya tugas aku lebih banyak daripada mahasiswa lain kayak gitu-gitu sih. Itu ada kesulitan nggak ketika banyak tugas gitu? Ih sulit kayak oh iya, tapi kan maksud itu aku bisa nanya karena kan kayak karyawan aku tuh dia tuh ada yang lulusan S1, D3. Aku suka nanya-nanya kalau mau wisuda gimana sih. Terus kalau mau sidang gimana, aku suka nanya-nanya mereka. Iya kan sekalian nyontek kan kayaknya. Karena kan beda kalau mereka lebih ke apa ya, komunikasi kalau mereka tuh. Kalau aku manajemen kemarin. Kenapa aku memilih manajemen? Kayaknya lebih gampang aja karena kan aku kan kayak dari pengalaman aku show kemana-mana gitu, cara memaintain, memanage, dan aku kan biasanya tuh diundang show tuh ke tempat perusahaan-perusahaan orang yang berada kayak gitu. Jadi aku tuh kayak suka liatin manajemen orang, oh kayak gini-gini. Terus aku kan akhirnya aku memberanikan diri kan bikin klub malam. Terus kan di situ kan ada terbentuk manajemen ya. Jadi aku tuh kayak, wah ini oke banget nih, ini udah kayak prakteknya aku. Jadi prakteknya aku ini adalah membuat klub gitu. Oh, berarti langsung diaplikasikan di klubnya Mm-mm, mm-mm, gitu ya. mm-mm, mm-mm. Kak, tapi kenapa milih di luar Jakarta ya? Jadi pada saat itu tuh memang aku lagi buka sosmed yang yang aku lihat tuh sekolah ini bisa online, aku lihat kan akhirnya aku daftar di situ karena nggak mikir kalau waktu itu kita nggak memprediksi juga covid tuh sampai kapan. 2020 tuh bener-bener lagi chaos banget ya. 2020 2021 tuh lagi chaos banget, masalah covid gitu kan. Jadi kayak ini banget sih. Angkat telepon bentar ya. Iya, Kak. Ya bu. Hah? Dari mana tadi? Oh, yang chaos banget ya. Oh, iya. Jadi kan yang pas Covid tuh 2020, 2021 lagi chaos banget kan. Tapi aku lihat tuh promo di sosmed ya waktu itu di Instagram, nih kayaknya bisa kelas online kan. Akhirnya aku ikutan lah di STI IBMT yang di Surabaya kayak gitu. Ini mungkin bukan salah satu kamu kuliah, kan kemarin juga sempat ada yang kasus begini. Nah, iya Nah, iya iya itu iya. mungkin salah satunya mungkin Ya salah satunya itu gara-gara aku kena kasus bikini tak kayaknya. Jadi zaman dulu ya aku tuh dari 2018 2019 itu aku tuh bergaul sama orang luar negeri kan karena DJ kan. Terus aku ada tur Asia juga pada saat itu 2018 pertama kali aku tur Asia. Akhirnya tuh aku teman-teman aku tuh orang US, orang Europe. Dan aku tuh suka mengajak mereka itu ke Bali. Jadi pas aku dulu ya jadi DJ, aku tuh sering banget kayak mereka tuh datang ke Bali cuman buat nemuin aku doang. Terus kita kayak rame-rame party gitu gitu. Lama-lama tuh kok aku kayaknya tuh secara ini ya, secara Pancasila, secara aku tuh dari negara ibarat kata ideologinya tuh kan Pancasila kayak gitu ya. Aku kok kayak agak ke barat-baratan, terus kayaknya aku terlalu liberal gitu, merasanya aku kayak aduh di bahaya nih kata aku kan. Makanya kan waktu pas ketangkep bikini di pinggir jalan itu aku merasa nggak salah itu karena mungkin bergaulnya sama orang barat gitu kali ya. karena bergaulnya tuh sama orang-orang luar. Makanya tuh aku kayak wah aku kayaknya aku harus bergaul dengan apa dengan lingkungan mahasiswa atau mahasiswi ataupun dengan masyarakat luas kayak gitu. Karena kalau aku memang terlalu jadi gimana ya, aku tuh kerja tapi pergaulan itu jadi sama orang luar karena DJ itu
jadi show-nya tuh nggak cuma di negara kita aja, kita tuh memang bisa bawa nama kita keluar juga, karena jadi kalau DJ tuh uh, pekerjaan yang menurut aku universal gitu. Nah dari situ aku kayaknya aku harus mendekatkan lagi ke lingkungan masyarakat. Nah salah satunya tuh adalah aku menemukan ide, oh aku harus kuliah sih. Kayak gitu, karena kan kalau pas kuliah tuh kita di kelas ketemu dengan adik-adik kita kan, karena kan aku harusnya kan aku udah selesai S1 harusnya udah lama kan gitu kan. Jadi dari sana tuh menurut aku sih aku pengen melatih diri aku, memanage diri aku jangan terlalu liar ataupun terlalu barbar kayak gitu. Karena bener dunia DJ itu rada-rada kebarat-baratan. Jadi kayak apa ya? Aku takutnya lupa kultur kita kayak gitu. Jadi kalau kuliah nih kayaknya kultur kita eh, minimal melekat gitu loh. Kayak gitu. Keluarga sendiri mungkin Hmm. seperti apa support dari abang? Hmm. Happy dong Iya, kalau iya. lulus sarjana. Nah, kalau bapak tuh seneng banget karena kan dulu tuh aku di Bandung itu aku kuliah sastra Inggris sampai semester 5 di Universitas Pasundan. Aku nggak lanjutin karena waktu itu aku ya cita-citanya pengen jadi DJ kan. Nah, itu nggak aku lanjutin, aku langsung bergaul ataupun berkarya meraih cita-cita itu ke Jakarta. Akhirnya aku nggak melanjutkan karir aku nggak melanjutkan kuliah aku di Bandung. Nah bapak aku tuh sempat kecewa sama aku. Nah pas aku kemarin bisa menyelesaikan S1, bapak aku langsung seneng banget, kayak bahagia banget, kelihatan banget dari raut mukanya. Kalau dulu kan aku udah dimodalin sama dia tapi membangkang gitu kan. Kalau sekarang aku pakai uang sendiri, akhirnya aku bisa ngebuktiin ke orang tua aku bahwa aku bisa lulus sampai S1. Karena aku tuh pas masuk kuliah yang waktu 2020 aku tuh udah pokoknya aku harus selesai sampai S1 apapun rintangannya. Biar nggak maksudnya biar aku bisa membuktikan ke orang tua aku kayak gitu. Karena orang tua aku tuh bener-bener pengennya tuh zaman dulu ya, dia tuh pengennya aku S1 terus jadi guru gitu di kampung, jadi kayak jadi guru SD atau SMP kayak gitu, jadi nggak jauh-jauh dari kampung, maunya dia kayak gitu. Tapi kan minimal aku mewujudkan impian mereka tuh menjadi S1 gitu, jadi sarjana, jadi SM, sarjana manajemen. Asik. Iya. Kak, tapi Mm, mungkin sejauh ini ya mm, kemarin kan kuliah mm, terus nah mungkin nanti setelah sarjana mm, ini apakah mungkin tetap mau uji apa mungkin mm, tadi membangun terus pada akhirnya mm. diaplikasikan di bisnisnya itu. Kalau saat ini kan aku ada 2 klub di Jakarta, jadi tempat hiburan seperti itu. Dan itu udah aku manage dari 6 bulan yang lalu, itu prakteknya, kan prakteknya secara real gitu ya. Dan kalau buat ini malah aku ditawarin S2. Jadi kan aku dipanggil sama rektor, sama dosen, terus diajak ngobrol kan. Dinar mending lanjut S2. Nggak lama seperti S1 kalau S2 katanya gitu kan. Nanti kalau kamu berhenti dulu setahun misalkan, itu nanti males lagi. Mendingan lanjut S2, disemangatin. Oh, siapa aku bilang kayak gitu. Tapi kan kita lihat kegiatan habis ini ya pengennya sih sampai S2 ya kan. Nah, kalau aku sih lihat dulu kondisinya seperti apa. Kayak gitu karena kan rintangannya itu kalau kita sudah punya pekerjaan untuk menyesuaikan jadwal belajarnya itu susah kayak gitu. Nah, tapi sih dari sarjana manajemen ini akan aku aplikasikan ke usaha sih. Ke usaha. Jadi aku sekarang lagi ya bismillah lagi membangun eh klub malam. Dan itu aku nggak bangun cuman satu tempat doang gitu, aku mau bercabang-cabang. Tapi kan itu memang ngebangun salah satu manajemen di dalam klub ini kan, ini kayak F&B-nya ada gitu kan. Terus dia itu di tempat aku tuh suka dipakai birthday party juga, terus dipakai kayak meeting kayak gitu-gitu kan. Jadi memang nggak gampang buat ngebangun satu usaha itu kayak gitu. Cuman dari bekal aku kuliah manajemen ini banyak banget lah ilmu yang aku resap kayak gitu, yang buat diri aku sendiri, yang bisa menguntungkan buat diri aku pribadi, dan akhirnya kan aku bisa membuka lapangan kerja kayak gitu. Jadi kan aku yang di klub aku yang di mana sih itu tuh di Kelapa Gading itu karyawan aku ada 30. Yang di Senopati karyawan aku ada 10. Itu sebenarnya klub. Tapi itu kan sekarang udah berjalan sendirinya. Kalau awal-awal mungkin masih agak nombok-nombokin. Kalau sekarang dia udah jalan sendiri, kayak bayar listrik sendiri, bayar karyawan sendiri, bayar sewa gedung sendiri. Jadi udah jalan semuanya sendiri. Jadi aku perjuangan aku akhirnya maksud tuh ada
ada tempat yang dimana dia itu udah berjalan sendiri dan aku nggak berani ganggu uangnya. Jadi itu tuh memang ada rekening PT sendirinya, kan aku bisa akses semuanya aku kan, dan aku bisa lihat keuangannya. Aku nggak pernah ambil uang itu sepeser pun, misalnya buat belanja aku ataupun buatin, enggak, aku pengennya udah itu jalan aja. Aku pengen tahu nanti di berapa tahun atau 1 tahun kemudian untungnya tuh berapa, apakah bisa bikin klub baru lagi kayak gitu. Jadi aku nggak ambil sama sekali, tapi aku seneng lihat aku punya, maksud tuh membuka lapangan pekerjaan, jadi punya karyawan kayak gitu, seneng aja.